Stop! Membuat resolusi tahun baru sampai Anda menuntaskan video ini. Halo para sahabat, apa kabar? Selamat datang di channel Sahabat Coach Indonesia. Salam kenal, saya Dr. Agung Kris. Semoga saya menjumpai Anda dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Ini adalah video seri resolusi tahun baru. Silahkan menyaksikan sampai selesai sehingga Anda mendapatkan manfaat yang optimal. Halo para sahabat, sudah membuat resolusi tahun baru belum? Wow! Apa sih arti resolusi tahun baru? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama bahwa resolusi tahun baru berisi harapan-harapan banyak orang, termasuk Anda dan saya, terhadap tahun yang mendatang. Yang kedua adalah target-target yang hendak diraih di tahun yang baru itu. Apapun pilihannya, entah harapan ataupun target, kita semua mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru. Namun tahukah Anda bahwa ada dua problem yang sering muncul dalam sebuah resolusi tahun baru? Ini dia problemnya. Yang pertama, kebanyakan orang overestimate terhadap resolusi tahun barunya. Apa artinya overestimate resolusi tersebut? Banyak orang yang mengira bahwa resolusi tahun baru itu mudah untuk diraih. Bahkan ada yang menduga bahwa hasilnya akan datang sendiri. Maka kemudian banyak orang yang menuliskan banyak sekali resolusi untuk tahun yang baru. Dampaknya adalah itu menjadi sebuah resolusi yang tidak jelas. Yang kedua, banyak orang yang underestimate terhadap langkah-langkah untuk mencapai resolusi tersebut. Orang menggampangkan langkah-langkahnya. Orang mengatakan, ya sudahlah, yang penting kita punya tujuan dulu, nanti langkahnya akan tahu. Pokoknya bagaimana caranya, yang penting punya tujuan, nanti jalannya akan ketemu sendiri. Banyak orang yang menggampangkan cara atau langkah untuk mencapai resolusi tersebut. Bahkan mengira langkah-langkah itu akan muncul secara otomatis. Itu akibat underestimate terhadap langkah-langkahnya. Jadi kebanyakan orang tidak mempunyai langkah yang jelas untuk meraih resolusi tahun barunya. Dampak yang muncul dari dua masalah utama tadi, overestimate resolusi dan underestimate langkah itu adalah sedikit dari resolusi tahun baru yang benar-benar terwujud. Apalagi ketika orang membuat resolusi tahun baru itu hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar tren di tahun baru. Dan kebanyakan orang dia akan kehabisan motivasi sehingga langkah-langkah dan resolusinya terputus di tengah tahun. Dan lebih banyak lagi orang yang tidak tahu caranya bagaimana mewujudkan resolusi tahun baru. Jadi para sahabat, bermimpi besar itu oke. Bahkan kita harus bermimpi yang tinggi, yang besar. Namun, tahu langkah untuk mewujudkannya menjadi hal yang penting. Jadi para sahabat, untuk tahu langkahnya, pertama-tama kita harus jelas tujuannya. Maka, pada video pertama seri resolusi tahun baru ini, kita akan memperjelas tujuan. Bagaimana caranya? Ada 5 kriteria kejelasan yang perlu ditanyakan kepada setiap orang yang membuat resolusi tahun baru. Yang pertama adalah spesifik. Apa tepatnya yang dimaksud dengan resolusi tersebut? Yang kedua adalah terukur. Apa ukuran dari keberhasilan resolusi tersebut? Ketiga, terjangkau. Apakah orang yang membuat resolusi tersebut memiliki kemampuan untuk mewujudkan dan memiliki kemauan untuk mewujudkan resolusi tersebut? Jadi kemampuan dan kemauan. Dan yang keempat adalah relevan. Apakah resolusi tersebut perlu? Apakah resolusi tersebut penting?
dan apakah resolusi tersebut adalah prioritas bagi pembuatnya. Dan yang kelima adalah berwaktu. Kapan resolusi tersebut akan ditargetkan untuk terwujud? Nah, kelima kriteria kejelasan tadi perlu ditanyakan kepada setiap orang yang mempunyai resolusi tahun baru. Nah, jadi apa resolusi tahun baru Anda? Mari kita sampaikan sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda bernama John yang ingin langsing. Maka dia menuliskan resolusi tahun barunya, saya mau langsing. Para sahabat, apakah resolusi tersebut sudah jelas? Oke, mari kita cek kejelasan dari resolusi si John tadi. Dengan 5 kriteria tadi. Yang pertama, spesifik. Apa sih tepatnya yang dimaksud dengan langsing itu? Turun berat badan. Bagus. Terukur. Apa ukuran keberhasilan dari turun berat badan itu? Turun 10 kg. Oke, keren. Lalu apakah kamu memiliki kemampuan untuk menurunkan berat badan 10 kg? Ya. Apakah kamu mau menurunkan berat badan sebesar 10 kg? Ya. Keempat, relevan. Apakah turun 10 kg itu perlu? Ya. Apakah turun berat badan 10 kg itu penting? Ya. Apakah turun 10 kg itu menjadi prioritas? Ya. Dan yang kelima, berwaktu. Kapan Anda akan turun 10 kg? 10 bulan ke depan. Nah, para sahabat sekalian, maka dari resolusi tahun baru yang mengatakan mau langsing berubah menjadi mau turun sebanyak 10 kg dalam waktu 10 bulan ke depan. Hal itu penting, hal itu perlu dan menjadi prioritas. Dan pembuat resolusi mengatakan dia memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukannya. Nah, para sahabat, 5 kriteria tadi bisa ditanyakan kepada Anda. Jadi simpulan untuk video yang pertama kita adalah Anda perlu memiliki tujuan yang jelas. Jika belum jelas, tanyakan 5 kriteria kejelasan tadi. Spesifik, terukur, terjangkau, relevan, dan berwaktu. Nah, apakah setelah memiliki tujuan yang jelas pasti akan terwujud? Tentu Anda tahu, jawabannya tidak. Kita perlu langkah untuk mewujudkannya. Bagaimana langkah yang efektif untuk mewujudkannya? Kita simak video selanjutnya. Saya, Dr. Agung Kris, pamit undur diri. Sampai jumpa di video seri kedua. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like, komen, dan share, serta subscribe supaya Anda selalu mendapatkan informasi terdahulu di channel Sahabat Coach Indonesia.